Shalom, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita beribadah di tempat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesetiaan.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah besertaku. Haleluya, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau Allah kami, Allah yang disembah. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak diagungkan. Nama-Mu ajaib bagi kami. Haleluya, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Kau. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat keberkatan Tuhan dari pagi hingga pada saat sore malam hari ini. Tuhan, kami boleh datang untuk menaikkan setiap puji penyanyian kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berhati kami, biarlah kami boleh datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorak memuji nama-Mu. Biarlah keagungan-Mu yang kami sanjungkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap hati kami untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Lambaikan tangan saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan yang memberikan kekuatan hingga pada saat sore hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepadanya. Kita angkat pujian, mari kita semua. Pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Mu. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah semua
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemana, bukan bangkit, nyatakan kebesaranmu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaanmu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus hanyalah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja, nyatakan kebesaranmu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaanmu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Bila Kulihat. Lebih dalam dari yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat tanganmu dan karya tanganmu. Ku terkagum karena yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri apa yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan.
kenang. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku terkagum kenal semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri harapan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan pada saat sore malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapilah kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai lidah bibir hamba-Mu, biarlah ia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Serintil. Musuh, tembak! Aduh, lo ngapain? Kamu siapa? Ini aku, Kamu Beno. siapa? Kamu musuh yang terselubung. Jangan mau lengah ya. Kita tembak dia. Aduh, ini anak kenapa sih? Lo kenapa? Ini aku, Beno. Beno, kenapa? Beno, Iya, Beno. bukan musuh. Ya ampun. Beno ternyata. Bentar. Ini kamu pakai kayak gini ngapain? Topi kayak gini, muka digituin. Ini pakai ransel segala lagi. Ada pistolnya, mau ngapain? Kita itu harus berjaga-jaga. Karena
Kita mau masuk dalam medan pertempuran terbesar abad ini. Siap Genapers? Tembak! Dor! 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 Mau? Nih, tunggu. Satu lagi. Lo gue tembak benaran lo ya. Jangan gitu. Nih sudah lengkap nih, lihat nih. Ketopong, baju jirah, ikat pinggang, kasut walaupun lepas. Apaan? Satu lagi. Nih senjatanya nih. Kalau kena moncak. Benar. Tunggu. Satu lagi. Apa? Nih paling penting. Mimi cucu. Kalau Buat di apa medan, itu? penting di medan pertempuran nanti lapar, tinggal minum susu. Betul enggak, Genapers? Waduh, habis obat anak ini. Enggak tuh. Bingung aku. Bukan pertempuran yang kayak gitu yang mau diseringkan yang kakak maksud itu. Ini sudah totalitas nih, lihat. Mah, ini mah udah berlebihan sekali Serintil. Pakai kayak gini-ginian, ya ampun, malu-maluin gua aja lu. Jadi ini salah nih. Salah. Nggak Ini buat bener. apa ini? Enggak bener. Serius, nggak benar, bukan kayak gitu. Berarti dibuang aja. Iya, pertempurannya itu bukan Ini juga kayak nggak gitu. bener. Nggak benar, gue cepet-cepet semua aja. Mukanya juga salah. Apalagi itu? Kan biar menyamar, musuh nggak tahu. Hitam. Musuh juga pasti akan tahu. Serintil, gini ya, gue kasih tahu. Dengarin. Pertempuran yang kakak maksud itu bukan pertempuran melawan musuh darah dan daging yang bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat mah enak, ditembak pakai pistol kayak gini, lo bener. Ampun. Lo bener. Tapi musuhnya nggak kelihatan tahu. Lu gimana sih? Musuhnya itu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi nggak berbentuk daging. Aduh, lu kenapa malu-maluin gue aja lu? Serius. Penasaran mau kayak gimana musuhnya? Pengen tahu? Makanya kita lihat ya, sering kakak yang akan nyampaikan buat kita hari ini. Supaya lo nggak salah lagi kayak gini. Aduh, gimana sih? Iya, maaf Genapers. Bye. Aduh, Dulu ya. maaf ya teman-teman ya. Shalom Genapers, sudah siap mendengar kebenaran tentang Serintil tadi? Salah. Maksudnya apa yang dilakukan Serintil tadi itu kurang tepat ya. Nah, dia sok-sokan masuk dalam medan peperangan hanya dengan persiapan fisik. Padahal medan pertempuran yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar secara fisik. Nah, apakah itu? Mau tahu? Nah, jangan kemana-mana ya. Firman Tuhan berkata, Kak, katanya ada yang bertanya seperti ini, Kak, firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada yang tahu ayatnya di mana? Ya, betul. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Nah, benar sih, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Percaya kan Tuhan kita itu besar. Tapi pertanyaannya, ya, Kakak mau bertanya, apakah benar kalian sudah siap masuk ke dalam medan pertempuran terbesar? Nah, tadi belum dibilang ya. Sore ini kakak akan berbicara tentang medan pertempuran. Wah, lagi zaman kan main game. Apa itu namanya? Gamenya PUBG apa? Nggak ngerti ya. Yang suka main game di sini tahu apa nama gamenya, bisa disebutin? Yang lagi in sekarang ini ya. Wah, anak-anak zaman muda, maklum anak zaman tahun sekian ya. Tapi masih muda kan? Nah, firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita semua dengan medan pertempuran yang terbesar itu? Karena kita harus tahu bahwa iblis itu adalah suatu makhluk yang tidak tinggal diam. Melihat kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, melihat kita sungguh-sungguh beribadah, dia tinggal diam. Di dalam 1 Petrus
yang kelima ayat yang ke-8 di sana berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, lawan kita si iblis itu tidak tinggal diam, dia banyak sekali punya tipu muslihat. Dia berkeliling mencari orang yang siap ditelannya. Pertanyaannya, genapers di sini semua sudah siap belum? Ya, karena firman Tuhan juga berkata, berdoa dan berjagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, seringkali anak-anak muda jatuh dalam keinginan-keinginan daging. Seringkali anak-anak muda jatuh dalam hal-hal yang sepele, ya. Jangan remehkan hal yang kecil, ya. Sama apa yang terjadi dengan salah satu tokoh Alkitab ini. Genapers tahu enggak siapa kira-kira yang akan kakak bicarakan sore hari ini? Ada yang tahu? Sedikit clue. Nah, ini senang biasanya anak-anak muda tebak-tebakan seperti ini. Ada yang tahu? Siapa yang punya 3 gelar? Dia disebut imam, dia disebut nabi, dan dia juga disebut raja. Ada yang tahu? Masih salah. Nah, satu lagi cluenya. Dari masa mudanya dia sudah menang atas berbagai macam pertempuran. Wah, dia pahlawan yang gagah berani. Dia bahkan menang melawan sosok yang sangat besar. Ada yang tahu? Suma, betul. Dia adalah Daud, ya. Dari masa mudanya Daud adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kakak percaya, genapers semua yang menyaksikan program ini merupakan orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan sama seperti Daud. Kuncinya satu, setiap kita melakukan kebenaran itu, ya. Nah, Daud dari masa remajanya saat dia menggembalakan kambing domba ayahnya, ternak ayahnya, dia sudah menang, ya. Melawan apa? Woi, apanya sih Kak yang menang? Kalau cuman jaga kambing ternak domba, ya. Wow, zaman dulu akan ada singa yang datang untuk menerkam kambing domba, dan akan ada beruang yang besar untuk menerkam juga pada saat itu, ya. Wah, nanti baca ya kisahnya Daud ini, keren banget sih, tapi dia kayak roller coaster, jatuh bangun, ya. Nah, pada saat itu, ya, dia juga menang melawan singa dan beruang-beruang yang ada. Kemudian tidak sampai di sana, dia menjadi pemain kecapi yang diurapi Tuhan sehingga Raja Saul memanggilnya. Dan pada saat itu terjadi pertempuran yang besar, ya. Seorang Filistin yang sangat besar, raksasa yang terbesar pada musimnya, yaitu Goliat, datang untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, ya? Daud datang dengan nama Tuhan, ya. Wah, anak kecil yang masih kemerah-merahan, yang ganteng, ya. Dia datang cuman bawa tongkat, bawa 5 batu kali dan bawa umbal, ya. Mungkin kalau kakak bisa perumpamakan sekarang itu kayak ketapel, ya. Jadi kayak ketapel, dia cuman bawa begitu untuk melawan raksasa yang besar. Masuk akal enggak sih sebenarnya? Enggak, ya. Tentara yang banyak itu melawan dia, enggak ada yang menang, ya. Hanya melawan Goliat satu. Tapi si kecil yang kemerah-merahan ini datang dengan nama Tuhan. Wah, jedeng. Piung. Sampai itu batu ke atas kepalanya si Goliat ini, dan Daud datang dipenggal, ya. Wah, menang lagi dia. Tidak sampai di sana, iblis tinggal diam. Dia tidak senang melihat orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak senang melihat orang yang dekat dengan Tuhan. Dia kirim Raja Saul dengan iri hatinya. Dia kasih Raja Saul iri. Lihat itu, ya, woi, saat pulang perang, ya, orang mengeluh-elukan, wah, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Marahlah dia.
Daud, kenapa kamu yang anak kecil bisa dipuji-puji seperti itu, sedangkan aku yang raja yang sudah berperang ribuan kali tapi tidak mendapatkan gelar yang seperti itu. Timbul iri hati sehingga Saul merancangkan pembunuhan kepada Daud. Tapi lagi-lagi Daud menang. Dia tidak marah pada Saul, dia tidak balas Saul, dia tidak membunuh Saul, tetapi dia meninggikan nama Tuhan dengan tetap melakukan kebenaran itu. Tidak sampai di sana lagi. Iblis kirim orang-orang Filistin berlaksa-laksa untuk membunuh Daud. Tapi lagi-lagi Daud menang melawan pertempuran. Tapi saat dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan, Daud lengah. Dia lengah, ya. Pada waktunya dia harus berperang, dia tidak pergi berperang. Dia suruh Yonatan pergi berperang. Nanti baca ya di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, ya. Iblis tidak tinggal diam, ya. Waktu sore-sore Daud lagi tidur, ya, dia bangun. Katanya, jalan-jalan dulu katanya. Jalan-jalan nih dia. Saya jalan-jalan melihat kerajaanku, dia jalan-jalan di soto istana. Tiba-tiba, dia lihat, ada cewek lagi mandi. Wow, katanya. Siapa wanita itu? Parasnya sangat elok. Alkitab mencatat loh, wanita itu elok rupawan. Ya, siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, Nona betul. Itu adalah Batsyeba, ya. Batsyeba, ya. Seharusnya Daud sadar, ya. Seharusnya sadar. Cukup sampai di sini, cukup dia lihat, dia putar badannya, dia balik, dia masuk ke istananya. Sudah sampai sana harusnya. Tapi yang terjadi malah berbeda. Yang terjadi dia panggil pelayannya, "Hei, siapa cewek itu?" katanya. Nah, berlanjut sampai akhirnya dia tidur dengan Batsyeba, dia menghamili Batsyeba, dan ujungnya, ya, Batsyeba ini bukan gadis. Batsyeba ini istrinya orang, ya. Pelayannya waktu ditanya sudah ngomong siapa dia. Dia Batsyeba, istri daripada Uria. Tapi Daud tidak putuskan sampai di situ. Dia teruskan keinginannya, dia teruskan hawa nafsunya. Inilah yang firman Tuhan katakan, ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Anak-anak muda, ya, yang pacarannya sudah kebablasan, stop sampai di sana, ya. Yang main-mainnya sudah kebablasan, stop sampai di sana. Main game jangan diteruskan dengan judi. Bertemu teman-teman jangan disambi dengan ngerokok, ya. Bertemu dengan teman-teman bukannya melakukan seks bebas. Stop sampai di sana. Kalaupun kalian sudah melakukan itu, minta ampun sama Tuhan dan jangan berbuat lagi. Dosa itu kalau diteruskan tambah panjang ceritanya, sama seperti Daud ini, ya. Hanya melihat tapi diteruskan. Akhirnya apa? Tidur sama istri orang, menghamili istri orang, dan akhirnya membunuh suaminya. Ya, kita ambil pelajaran dari sini. Karena iblis itu tidak tinggal diam, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Daud ini sudah menang, ya, atas berbagai macam pertempuran. Dia sudah menang. Roh Tuhan beserta dengan dia. Tapi sia-sia semuanya akhirnya. Karena akhirnya dia tidak menang dalam medan pertempuran yang sesungguhnya itu. Medan pertempuran terbesar itu apa? Pertempuran rohani. Pertempuran rohani itu di mana? Adanya di pikiran kita. Seringkali kita tidak menjaga pikiran kita tidak mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran, sehingga akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Yang seharusnya terjadi kita isi, ya,
kita isi seharusnya ya. Apa yang kita harus lakukan saat kita menghadapi atau masuk dalam pencobaan, masuk dalam medan pertempuran terbesar itu, pertempuran rohani itu. Yang kita lakukan satu, kita doa, kita berjaga-jaga, kita lakukan kebenaran itu. Ya, kebenaran itu apa sih Kak? Tanpa memahami kebenaran, kita akan mudah goyah. Tanpa kalian memegang kitab suci ini, ya, tanpa kalian merenungkannya, melakukannya, kalian akan mudah digoyahkan dengan kebenaran-kebenaran yang tampaknya benar, yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kan enggak apa-apa, sedikit kok Kak, ini bukan rokok, ini vape. Ya, enggak rokok sih, bukan. Kak, enggak sih, kita enggak melakukan seks bebas, enggak. Cuman kissing-kissing Kak. Padahal kalian tidak tahu. Kalau kalian tidak bisa menjaga diri, itu akan berlanjut ke hal-hal yang berikutnya. Dari satu dosa ke dosa yang lainnya, dari satu kebohongan yang lainnya, ya. Mari kita belajar, isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran, ya. Jadi kalau kita harus siap dan kuat, ya, kita harus tidak boleh tertipu dengan tipu daya daripada iblis. Pastikan yang masuk dalam pikiran dan hati kita itu merupakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Nah, kali ini buka Alkitabnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya. Pikirkan semua benar, semua yang benar. Apa itu yang benar? Yang benar itu merupakan firman Tuhan. Yang benar itu merupakan perintah-perintah Tuhan. Mari kita pikirkan itu. Tidak mudah, tapi pasti bisa kalau ada kemampuan untuk melakukannya. Genapers, sudah siap masuk medan pertempuran? Siap? Wah, saya lihat banyak yang mengangguk-angguk. Kak Ardi mengangguk-angguk di situ ya. Nah, kita percaya bahwa setiap kita bisa melalui semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan dan memegang teguh kebenaran itu sendiri. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang meneruskan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan program ini Bapa. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema supaya mereka Tuhan tidak lagi Tuhan meremehkan hal-hal yang kecil. Mereka tidak sadar Tuhan seringkali hal yang kecil itu yang membuat mereka tergelincir, sama seperti Daud yang meremehkan hal kecil sehingga dia tergelincir, padahal Tuhan beserta dengan dia selama ini. Setiap kami Tuhan mau memegang kebenaran itu, setiap kami Bapa mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukan kebenaran-Mu. Dari masa muda kami Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dari masa muda kami Tuhan, kami mau memiliki fondasi yang benar, bahwa kami mau memegang teguh kebenaran itu. Firman Tuhan itu kami lakukan dan kami percaya di saat masa muda kami, di saat masa tua kami nanti Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. Kami percaya Roh-Mu tidak undur daripada kami, selalu beserta dengan kami saat kami melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap genapers yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Biarlah kiranya Bapa mereka diberkati dalam masa muda mereka menjadi berkat, mereka menjadi terang dimanapun mereka berada
berada Tuhan, mereka bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi anak-anak muda lainnya Tuhan. Jagai mereka Tuhan di tengah pergaulan yang saat ini sungguh-sungguh Tuhan di luar kendali Bapa. Tapi kami percaya media sosial yang ada yang mereka gunakan itu mendatangkan kebaikan, bukan hal-hal yang tidak baik. Mereka bisa menjadi contoh Tuhan dalam mereka bermedia sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati kami, pikiran kami, dan Kau ingatkan kami Tuhan saat kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih buat pertemuan sore hari ini yang indah bersama dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu di dalam masa sekolah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.